Sesosok jasad wanita terikat tali dalam selimut menggemparkan warga Asahan, Sumatera Utara. Korban teridentifikasi bernama Winda Wulandari, warga Labuan Batu yang diduga dibunuh teman dekatnya yang kini diburu polisi. Misteri jasad perempuan terikat tali dalam selimut di dusun satu desa tangga Aek Songsongan, Asahan, Sumatera Utara terungkap. Korban teridentifikasi bernama Winda Wulandari, warga Kecamatan Rantau, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, wanita 29 tahun ini dilaporkan menghilang oleh keluarganya selama 2 hari. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian. Dari hasil pemeriksaan awal, Winda Wulandari dipastikan dibunuh. Polisi kini memburu terduga pelaku yakni teman dekat korban. Saat ini masih dalam proses perburuan Satreskrim ya. Namun dari hasil gelar dapat ditemukan sebuah informasi atau petunjuk yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang terdekat daripada korban itu sendiri. Sebelumnya warga digomparkan dengan penemuan jasad wanita di pinggir jurang desa tangga Aek Songsongan, Asahan. Jasad korban saat itu dalam kondisi terlilit tali dan terbungkus selimut. Polisi yang tiba di lokasi dibantu tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban. Sementara di Lampung Tengah, Lampung, warga dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sumur. Di lokasi, polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong namun tidak sesuai dengan ciri-ciri korban. Setelah mendapat laporan warga, aparat Polsek Wai Pengubuan mendatangi lokasi penemuan jasad wanita dalam sumur di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali. Kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Tidak ditemukan kartu identitas di jasad yang mengenakan celana hitam dan kaos abu-abu ini. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong, namun tidak ditemukan kecocokan dengan jasad korban. Di TKP kita temukan mayat di dalam sumur, kemudian kita upayakan, kita angkat, kita naikkan sehingga sampai di atas sumur. Nah, kemudian selain itu kita temukan KTP atas nama Setiawati. Nama Setiawati, alamat kedua itu Hong Kong. Terpal, alat terpal warna hitam, dan satu lagi warna biru. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian. Polisi masih mencari tahu identitas korban dan mengembangkan kasus pembunuhan ini dengan mendalami sejumlah temuan di lokasi, termasuk kartu identitas warga Hong Kong tersebut. Demi menguasai harta, seorang pria di Kulon Progo, Yogyakarta membunuh 2 teman wanitanya di tempat berbeda dalam waktu 2 minggu. Modus pelaku mengajak korbannya jalan-jalan lalu merampas sepeda motor korban. Pelaku pembunuhan berantai 2 wanita muda di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ditangkap polisi di persembunyiannya wilayah Ngruno, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo. Pelaku bernama Norma Andika Fauzi, 22 tahun, warga Tawangsari, Kulon Progo, diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian dan pemerasan. Pelaku membunuh 2 korbannya di waktu yang berbeda, lalu kemudian mengambil barang berharga, yakni sepeda motor dan ponsel, serta uang. Sebelum menghabisi korbannya, pelaku terlebih dulu berjalan-jalan bersama menggunakan sepeda motor korban. Jadi sebelumnya korban dengan pelaku ini jalan-jalan, muter-muter, naik sepeda motor miliknya korban. Jadi itu yang diambil oleh pelaku. Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Sebelumnya warga Kulon Progo, Yogyakarta gempar dengan penemuan jasad dua wanita dalam 2 pekan di 2 tempat berbeda yang dibunuh oleh pelaku yang sama. Satu keluarga korban meminta agar pelaku dihukum mati lantaran pelaku sudah dikenal baik dan dianggap saudara. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad Takdir Sunaryati di kantor dermaga wisata Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Kawan-kawan, baca. Semoga Kedatangan jenazah ke rumah duka disambut isak tangis keluarga. Wanita 21 tahun ini tewas dibunuh oleh pria yang dikenal dekat dengannya berinisial NAF. Pelaku bahkan sudah dikenal baik oleh keluarga korban. Keluarga tidak percaya pelaku yang sudah dianggap seperti saudara sendiri ini tega membunuh Takdir. Untuk itu keluarga berharap NAF mendapat hukuman yang setimpal. Kami sekeluarga karena merasakannya kehilangan yang sangat dalam, kan sakit hati juga kan dengan meninggalnya secara seperti itu, ya kami berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, syukur-syukur bisa dihukum mati. Harapan kami hukum mati. Soalnya kami kehilangan nyawa, harus bayar nyawa gitu. Itu jelas direncanakan ya, karena harus itu jelas direncanakan. Itu mungkin kalau masih perampokan aja nanti adik saya ditinggal kabur motor dibawa, kami masih memaklumi harta bisa dicari, tapi kalau nyawa nggak bisa dicari, nyawa bayar nyawa. Takdir Sunaryati merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, sudah dikebumikan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah duka di kawasan Sendang Sari Pengasih, Kulon Progo. Sementara itu 2 pekan sebelumnya, NAF juga membunuh seorang wanita Desi Sri Diantari, 22 tahun, warga Gadingan Wates, Kulon Progo. Jasad korban ditemukan di depan Wisma Sermo, kawasan Pengasih. Desi dihabisi NAF dengan diracun menggunakan minuman bersoda yang dicampur obat sakit kepala. Saat korban kejang-kejang, pelaku langsung menganiaya korban hingga meninggal dunia. Sama seperti nasib Takdir Sunaryati, pelaku juga mengambil barang berharga Desi, yakni sepeda motor, ponsel, dan uang untuk kemudian dijual. Pembunuhan berantai juga pernah terjadi di Bogor. Pembunuh siswi SMK yang jasadnya ditemukan dalam plastik di Cilebut terungkap. Yang mengejutkan, pelaku ternyata juga membunuh wanita muda yang jasadnya ditemukan warga di kawasan Megamendung, Bogor. Inilah Muhammad Rian, pemuda 21 tahun ini menjadi tersangka pembunuhan siswi SMK bernama Diska Putri yang jasadnya ditemukan dalam plastik di Cilebut, Kota Bogor. Rian kembali dibawa serta polisi ke Jalan Raya Cilebut tempat dirinya membuang jasad Diska. Karena udah dekat sama rumah, sepanjang jalan saya bingung mau buang kemana. Sepanjang jalan saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Kamu kenal korban memang sudah lama apa gimana? Enggak, baru kenal di forum. Caranya itu ngebunuh di mana? Di sana, di Cikapan. Sementara itu polisi menyatakan motif pelaku adalah untuk menguasai harta korbannya. Setelah berkenalan di media sosial, tersangka mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Ditemukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 7.30 dengan korban atas nama Diska Putri, 17 tahun, warga Cibung Bulan. Ditemukan dalam bungkusan plastik berwarna hitam. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, awalnya tersangka tidak mengakui, menolak. Terdapat foto korban kedua atas nama Alicia Risnawati, 23 tahun, yang baru saja
dibuang atau dibuang di daerah Pasir Angin Megamendung untuk tidak lagi jatuh korban-korban berikutnya. Dan hasil tes urin ternyata yang bersangkutan tersangka juga positif narkotika. Tersangka akan diperiksa kejiwaannya untuk mengetahui kondisi psikologis hingga tega membunuh 2 orang dalam waktu 14 hari. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya warga Cilebut Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat geger dengan penemuan jasad perempuan dalam plastik tergeletak di depan gerbang toko bahan bangunan. Tidak hanya terbungkus plastik, kaki korban juga dalam kondisi terikat. Dari hasil identifikasi ditemukan kartu tanda penduduk atas nama Diska Putri usia 18 tahun, warga Ciarutan, Cibung Bulan, Kabupaten Bogor yang berstatus mahasiswi. 2 pekan berselang penemuan jasad dalam plastik, warga di kawasan perkebunan Megamendung, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tergeletak di rumput. Korban bernama Elis Lisnawati masih mengenakan pakaian dan membawa tas ini ditemukan oleh pencari rumput serta ojek yang melintas di lokasi.